Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak untuk kembali membahas materi TWK, khusus untuk tipe soal penalaran. Jadi bagaimana contoh soal tes wawasan kebangsaan yang bertipe penalaran, baik tanpa berbahasa basi lagi. Kita mulai dari contoh soal yang pertama. Di mana di soal yang pertama ini digambarkan bahwa salah satu yang tidak dapat dihindari ketika bekerja adalah keharusan bekerja dalam tim atau dalam sebuah tim. Bekerja dalam tim itu harus dilandasi oleh beberapa nilai, di antaranya nilai persatuan, saling menghormati, dan kejujuran. Kemudian berdasarkan ilustrasi di atas, tindakan anggota tim yang tidak dilandasi nilai kejujuran adalah, untuk soal yang pertama ini terkait dengan materi integritas atau nilai kejujuran. Apakah opsi A, B, C, D, ataukah opsi yang E terkait dengan tindakan yang tidak dilandasi nilai kejujuran? Jadi yang bersifat negatif, ataukah opsi yang A, melaporkan kepada atasan mengenai tindakan rekan yang tidak jujur? Ini tindakan yang baik. Kalau opsi yang B, mengirimkan hasil kerja yang merupakan hasil plagiat. Ini kita harus paham apa makna plagiat atau plagiarism. Jadi menjiplak karya orang lain. Kita simpan dulu. Berikutnya opsi yang C, berusaha menyadarkan rekan yang menggelapkan dana kantor. Jadi berusaha menyadarkan, ini tindakan yang baik. Kemudian yang D, melakukan pekerjaan sebaik mungkin walaupun hasil kurang baik. Ini juga tindakan yang tidak ada keterkaitan dengan nilai kejujuran, tetapi berusaha untuk melakukan yang terbaik, ya. Opsi yang E, selalu berusaha dapat menjaga kekompakan anggota tim. Sesuai dengan soal yang pertama ini, yang kita minta itulah terkait dengan tidak jujur atau tidak dilandasi dengan nilai kejujuran. Maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B, mengirimkan hasil kerja yang merupakan hasil plagiat. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. Peduli sesama itu merupakan pengamalan Pancasila. Seorang perempuan atau seorang perempuan tua hidup sebatang kara di suatu kampung. Sanak dan keluarga orang tua tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Warga di kampung tersebut mengumpulkan iuran. Jadi bagaimana kondisi warga diilustrasikan di kampung tersebut, mengumpulkan iuran untuk membantu orang tua tersebut. Pelaku warga kampung tersebut perlu dilestarikan karena jadi tindakan mengumpulkan iuran untuk membantu orang tua yang tidak diketahui keberadaan sanak keluarganya. Apakah opsi yang A, rendahnya pertumbuhan ekonomi, ataukah yang B, menurunkan angka kriminalitas, ataukah yang C, meningkatkan kepercayaan masyarakat, ataukah yang D, memperkuat nilai kemanusiaan, ataukah opsi yang E, memperkuat nilai nasionalisme. Khusus soal nomor 2 ini, bagaimana peduli dengan sesama. Nah, ini peduli dengan sesama itu merupakan salah satu perilaku dari warga mengumpulkan iuran yang wajib dilestarikan atau dipertahankan tindakan tersebut, karena merupakan opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Jadi memperkuat nilai kemanusiaan itu merupakan
nilai yang wajib dilestarikan sesuai dengan ilustrasi di soal nomor 2. Kita lanjutkan. Soal berikutnya, soal nomor 3. Bagaimana Muhammad Yamin itu menyampaikan gagasan tentang dasar negara dalam persidangan BPUPKI. Antara lain usulan dari Muhammad Yamin itu ada peri kebangsaan, kemudian peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Meskipun pada akhirnya rumusan isi Pancasila tidak sama persis dengan rumusan yang diusulkan oleh Muhammad Yamin. Tapi Muhammad Yamin itu mengakui dan menyetujui keputusan sidang dari BPUPKI. Dari peristiwa sejarah tersebut itu menunjukkan bahwa apakah opsi yang A, keputusan sidang BPUPKI adalah keputusan mutlak yang harus dilaksanakan oleh semua anggota sidang. Apakah opsi yang B, pidato Muhammad Yamin menunjukkan bahwa ia adalah seorang tokoh dan negarawan yang cerdas dan rendah hati. Apakah opsi yang C, anggota BPUPKI tidak memaksakan kehendak dan mau melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Adakah opsi yang D, tokoh yang bersidang di BPUPKI memiliki wawasan luas, terutama dalam mendiskusikan tentang dasar negara. Adakah opsi yang E, gagasan tentang dasar negara yang disampaikan Muhammad Yamin adalah gagasan yang terlalu luas dan sangat filosofis. Kalau kita perhatikan kembali, untuk soal nomor 3 ini kita berfokus pada kalimat terakhir, bagaimana walaupun usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin itu pada akhirnya tidak sama persis menjadi isi Pancasila, tetapi Muhammad Yamin tetap mengakui dan menyetujui keputusan. Sidang BPUPKI. Maka dari cerita peristiwa sejarah tersebut menunjukkan dari anggota BPUPKI tidak memaksakan kehendak dan mau melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga untuk soal nomor 3 ini, opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Sekali lagi, anggota BPUPKI tidak memaksakan kehendak dan mau melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Salah satu bentuk keberagaman di Indonesia adalah keberagaman golongan terlihat secara usia, ekonomi, politik mata pencarian, serta tingkat pendidikan. Keragaman golongan yang ada di Indonesia merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Bentuk toleransi kehidupan dalam keberagaman golongan ditunjukkan dalam perilaku. Jadi kita berfokus kepada kalimat terakhir di kutipan soal nomor 4 ini, bagaimana bentuk toleransi dalam keberagaman golongan. Jadi golongan pendidikan, ekonomi, politik, maupun mata pencarian. Apakah opsi yang A, kerjasama dengan orang segolongan? Ataukah yang B, mempertahankan kepentingan diri sendiri? Ataukah yang C, tidak memperhatikan kebutuhan orang lain? Ataukah yang D, tidak mencampuri urusan pribadi orang lain? Ataukah yang E, suka memperhatikan urusan pribadi orang lain? Kira-kira opsi yang menunjukkan bentuk toleransi kehidupan dalam keberagaman golongan itu ditunjukkan dalam perilaku. Kita perhatikan kembali bahwa kita harus memiliki sikap toleransi di tengah keberagaman golongan. Kalau bekerja sama dengan orang segolongan itu hanya dalam satu golongan saja, ya. Tidak menunjukkan keberagaman golongan. Nah, ini hanya dalam satu kelompok saja kita melakukan kerjasama. Kurang tepat. Kemudian mempertahankan kepentingan diri sendiri, itu juga kurang. Tidak memperhatikan kebutuhan orang lain, itu juga kurang tepat. Kemudian tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Nah, jadi kita tidak ikut campur dalam urusan pribadi dari orang lain. Itu salah satu bentuk toleransi. Kita simpan dulu. Kalau yang E suka memperhatikan urusan orang lain,
Ini kita artinya ikut campur dalam urusan pribadi orang lain. Nah, itu bersifat negatif, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. Lanjut, kita kembali ke soal berikutnya. Toleransi antar umat beragama pada masyarakat Indonesia telah berlangsung sejak dulu. Turut serta menjaga keamanan dan ketertiban saat suatu pemeluk agama merayakan hari besar agamanya menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Berlaku tersebut sebagai bentuk implementasi persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Karena dari deskripsi soal nomor 5 ini kita perhatikan berlaku bentuk implementasi persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia karena apakah opsi yang A? Toleransi merupakan suatu sikap yang meniadakan adanya keberagaman. Ataukah opsi yang B? Keberagaman hanya bisa hilang karena diterapkan nilai persatuan. Kemudian opsi yang C, integrasi nasional akan terwujud saat perbedaan pendapat di masyarakat hilang. Ataukah yang D, toleransi berarti mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Ataukah opsi yang E, keberagaman agama itu menghasilkan individu-individu yang memahami persatuan. Kalau kita perhatikan bagaimana bentuk implementasi persatuan tengah keberagaman yang ada di Indonesia, karena opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D, yaitu toleransi berarti mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 6. Dalam pilkada dan pilpres pastilah terjadi kompetisi. Untuk memenangi kompetisi itu perlu sportivitas dan jiwa besar dalam menerima hasil kemenangan dan kekalahan. Sifat legowo dalam menerima hasil kompetensi mencerminkan jiwa Pancasila, khususnya sila pada pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima. Kita perhatikan kembali. Jadi di sini dalam pilkada dan pilpres itu merupakan salah satu implementasi sila keberapa dan menerima hasil kemenangan atau hasil keputusan dalam musyawarah maupun dalam proses pemilihan umum, baik menang maupun kalah, itu merupakan khusus sila. Sekali lagi, kalau sudah demokrasi, musyawarah mufakat, kemudian memilih pemimpin, bahkan menerima hasil keputusan bersama, itu merupakan implementasi sila yang keempat, opsi B, yang dilambangkan dengan kepala banteng. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 7. Nilai menghormati sesama manusia serta saling membantu satu sama lain sudah berkembang lama di kalangan masyarakat Indonesia. Bukti nilai menghormati sesama itu dapat ditunjukkan dengan, jadi bukti nilai menghormati sesama dapat ditunjukkan dengan apakah opsi yang A, ikut memikirkan masalah orang lain, ataukah opsi yang B, membantu teman satu suku bangsa, atau yang C, berkirim makanan sesama tetangga, ataukah yang D, membangun paguyuban satu daerah. Jadi paguyuban artinya organisasi atau kelompok yang satu daerah saja. Ataukah yang E, tidak campur atau tidak ikut campur urusan orang lain. Sehingga salah satu bukti nilai menghormati sesama, menghormati setiap manusia, itu adalah opsi yang paling tepat, opsi yang E. Jadi menghormati dengan bentuk tidak ikut campur urusan orang lain, opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor
8. Dampak yang mungkin terjadi jika dalam penyusunan perundang-undangan DPR tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah undang-undang yang sudah disahkan. Kita perhatikan di sini. Apabila tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 adalah undang-undang yang sudah disahkan, apa yang ditempuh? Kalau ada undang-undang yang disahkan tidak memperhatikan konstitusi negara kita, bahkan sampai bertentangan atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Apakah opsi yang A akan diuji materi ke Mahkamah Konstitusi, atau yang B dapat dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi, ataukah yang C tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat Indonesia, ataukah yang D menimbulkan kontroversi di kalangan DPR, ataukah opsi yang E tidak berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia. Khusus soal nomor 8 ini terkait dengan bagaimana undang-undang yang tidak sesuai, bahkan tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar, maka langkah selanjutnya apabila undang-undang sudah disahkan, ya, maka dilakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Jadi, apabila ada undang-undang yang bertentangan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara kita, maka langkah yang bisa dilakukan dengan cara judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Kita lanjutkan, ini masalah terkait dengan materi konstitusi dan pilar negara, khususnya Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 9 termuat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ayat 2 itu juga berisi bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang ditanyakan, salah satu alasan pendidikan dan kebudayaan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, ini kita sesuaikan dengan tujuan negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada alinea keempat. Kalau terkait dengan pendidikan dan kebudayaan, apakah opsi yang A, melindungi segenap bangsa atau segenap warga negara Indonesia, ataukah opsi yang B, memajukan kesejahteraan umum bangsa Indonesia, ataukah opsi yang C, mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, ataukah opsi yang D, melaksanakan ketertiban dunia yang abadi, ataukah opsi yang E, mengantarkan kemerdekaan negara Indonesia. Kalau sudah masalah pendidikan, apalagi termuat di pasal 31 itu merupakan hak dari warga negara, maka itu termasuk dari mencerdaskan kehidupan bangsa, opsi yang C. Berikutnya, kita lanjutkan soal nomor 10, masih terkait dengan materi pilar negara, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, dalam rangka mengakomodasi aspirasi atau kepentingan daerah berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka dibentuklah atau dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang memiliki kewenangan untuk apa yang menjadi kewenangan dari Dewan Perwakilan Daerah. Apakah opsi yang A, membatalkan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah, ataukah opsi yang B, mengajukan uji material undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah. Adakah opsi yang C? Mengesahkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah. Adakah opsi yang D? Melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah. Adakah opsi yang E? Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah. Kalau kita perhatikan, yang merupakan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar dari DPD itu sendiri, kita perhatikan kata kerjanya, apakah membatalkan undang-undang, apakah mengajukan uji materi undang-undang, ataukah mengesahkan rancangan undang-undang, ataukah melaksanakan undang-undang itu sendiri, ataukah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jadi DPD yang paling tepat fungsinya dan kewenangannya itu adalah mengajukan rancangan undang-undang yang dibahas bersama dengan DPR dan begitu juga dengan Presiden terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah. Opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan pasal 22C yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan mengenai Dewan Perwakilan Daerah di atas yang tidak sesuai. Ya, jadi yang tidak sesuai. Kita perhatikan. Pernyataan yang pertama, anggota Dewan Perwakilan Daerah itu dipilih setiap provinsi melalui pemilihan umum. Ya, benar sekali, lewat pemilu. Kemudian anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama. Dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu sama dengan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, jumlah DPR dan DPD itu berbeda, tidak sama. Kemudian soal berikutnya di pernyataan nomor 3, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ya, itu tepat sekali. Pernyataan nomor 4, susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Ya, bukan pemerintah daerah, tapi tetap dengan undang-undang. Karena kedudukan DPD itu adalah lembaga tinggi negara yang berkedudukan di pemerintah pusat. Sehingga yang tidak sesuai dengan pasal 22C Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah nomor 2 dan nomor 4. Sehingga opsi yang paling tepat 2 dan 4 ya, itu adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal nomor 12. Pertahanan negara atau sering disebut sebagai pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya mempertahankan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas pokok yaitu menegakkan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ini narasi yang dibangun dari soal nomor 12 memang sangat panjang sekali. Maka dari itu untuk mengefisienkan waktu dalam menjawab, maka kita berfokus kepada kalimat terakhir. Sekali lagi,
Pada umumnya soal-soal TWK itu kalimat inti dari pertanyaan itu termuat di akhir paragraf. Termasuk soal nomor 12 ini. Berikut ini tugas pokok TNI sebagaimana dimaksudkan dalam pernyataan di atas. Kecuali, nah ada kecualinya. Tugas pokok TNI, kecuali. Apakah opsi yang A, mengatasi gerakan separatis bersenjata, menentukan besarnya hukuman bagi pelanggaran peraturan negara, ataukah yang C, mengamankan wilayah perbatasan, ataukah yang D, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, ataukah yang E, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya atau menjadi pas pampres. Ya, opsi nomor E ini. Kalau kita perhatikan, yang bukan merupakan tugas pokok TNI itu adalah opsi yang B, menentukan besarnya hukuman bagi pelanggaran peraturan negara. Itu merupakan kewenangan yang dimiliki sebagai lembaga penegak hukum. Dalam hal ini adalah lembaga peradilan, menentukan besar hukuman bagi pelanggaran terhadap peraturan negara. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 13. Minggu 13 Mei 2018, Gereja Katolik Santa Maria menjadi sasaran bom. Gereja itu terletak di Jalan Ngagel, ya, Madya 01 Surabaya. Beberapa orang tewas dalam kejadian ini, termasuk pelaku. Berikut ini merupakan tindakan yang dapat dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, kecuali. Jadi yang bersifat negatif kita temukan apakah di opsi yang A, menanamkan nilai Pancasila kepada semua masyarakat sejak dini, ya jelas ini bersifat positif, memberikan penguatan kepada semua masyarakat akan pentingnya pengamalan Pancasila. Ini juga termasuk perbuatan yang baik sebagai salah satu upaya untuk mengatasi terjadinya pelaku terorisme. Kalau opsi yang C, mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, termasuk jangan sampai ada kelompok-kelompok yang sakit hati karena tidak memperoleh keadilan sehingga menjadi penyebab aksi terorisme. Adakah opsi yang D, memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengembangkan keinginan? Kita simpan dulu opsi yang D, kemudian opsi yang E, membiasakan diri berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat. Ya, jelas ini bersifat positif. Kecualinya jelas ini adalah opsi yang D, ya. Karena memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya. Itu merupakan contoh dari tindakan yang tidak dapat kita teladani, apalagi opsi yang D ini kalau kita terapkan itu akan menjadi salah satu penyebab semakin meluasnya aksi radikalisme dan terorisme. Kita lanjutkan soal berikutnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, Pancasila tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila apakah pertama, kedua, ketiga, keempat, ataukah yang kelima. Kalau sudah terkait dengan perekonomian, penegakan hukum, itu merupakan salah satu implementasi dari sila yang kelima, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya kalau kita perhatikan butir-butir Pancasilanya, salah satu dari sila yang kelima adalah bagaimana hidup hemat, kemudian termasuk juga hidup sederhana, itu merupakan implementasi dari sila yang kelima. Kita lanjutkan soal nomor 15. Integrasi nasional
itu merupakan konsep yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang bersifat multikultural. Integrasi nasional dapat diwujudkan dalam bentuk, jadi persatuan itu dapat diwujudkan dalam bentuk, apakah opsi yang A, kerjasama antara penyelenggara negara yaitu presiden, wakil presiden, dan para menterinya yang secara bersama-sama membangun bangsa, ataukah opsi yang B, kerjasama yang baik antara penyelenggara negara dengan warga negara yang sedang berada di luar negeri, ataukah yang C, kerjasama yang baik antara penyelenggara negara dengan warga negara Indonesia asli, ataukah yang D, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sesuai potensi yang dimiliki baik dalam hal sumber daya manusia atau SDM maupun sumber daya alam atau SDA. Ataukah opsi yang E, kerjasama yang baik antara warga negara dengan potensi yang besar tanpa melibatkan pihak-pihak lain yang tidak mendukung. Kalau kita perhatikan, persatuan nasional itu dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara pemerintah dan warga negara, termasuk juga sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kalau kita perhatikan opsi yang B itu hanya warga negara yang sedang berada di luar negeri. Itu yang menjadi penyebab kenapa bukan opsi B yang menjadi jawaban untuk soal nomor 15 ini. Termasuk opsi yang C, warga negara Indonesia asli. Karena ada juga warga negara walaupun dia tidak lahir di Indonesia, kemudian tidak memiliki keturunan Indonesia, kita juga memperoleh hak warga negara Indonesia dengan proses naturalisasi. Sehingga opsi yang paling tepat untuk jawaban soal nomor 15 ini adalah opsi yang D. Kita lanjutkan soal nomor 16. Memelihara hewan peliharaan seperti kucing di rumah ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kebosanan. Namun, apabila telah memelihara dan melantarkannya, ini merupakan upaya pembiaran dan perampasan terhadap hak binatang. Bisa disebut pula manusia anti kemanusiaan. Jadi, kita garis bawahi dulu, bisa disebut pula manusia anti kemanusiaan. Dalam sikap sehari-hari, ini bertentangan dengan pengamalan sila Pancasila, terutama sila berlambang. Kalau sudah terkait dengan kemanusiaan, ya, seperti yang saya sudah berikan tanda, bahwa melantarkan binatang itu sama maknanya dengan sikap manusia yang anti terhadap kemanusiaan. Itu merupakan sila yang kedua. Apa yang menjadi lambang sila yang kedua itu juga wajib kita perhatikan, apakah kepala banteng, apakah padi dan kapas, ataukah rantai emas, apakah rantai emas dan rantai emas. Itu ya, kita fokus ke opsi C, D, dan E. Tetapi kalau opsi yang C, itu sebab kucing merupakan hewan peliharaan yang unik, sudah sepantasnya untuk dibiarkan. Nah, itu kurang tepat. Kalau opsi yang D, rantai emas, sebab kucing merupakan hewan lucu dan menggemaskan. Kalau opsi yang E, rantai emas, sebab kemanusiaan. Seseorang terlihat dari caranya bersikap dalam memperlakukan terhadap binatang peliharaannya. Ya, opsi yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 17. Banyaknya anak usia sekolah yang putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau bekerja hanya karena biaya pendidikan yang tidak bisa dikatakan murah. Walaupun sekarang ini ada bantuan dari pemerintah seperti mengurangi bahkan membebaskan biaya sekolah, tapi kenyataannya bagian tersebut tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan lagi banyak yang dipotong atau bahkan diambil oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini merupakan penyimpangan sila Pancasila, khususnya sila keberapa? Apakah ke-1, 2, 3, 4, ataukah yang kelima? Jadi terkait dengan pendidikan, kemudian
kenyataannya pembagian tersebut tidak merata. Ini ada unsur ketidakmerataan di seluruh Indonesia dan banyak yang dipotong bahkan diambil oleh pihak-pihak tertentu. Ini menunjukkan bahwa ada unsur ketidakadilan. Nah, ada unsur ketidakmerataan sehingga opsi yang paling tepat itu merupakan penyimpangan dari sila yang kelima, opsi E. Kita lanjutkan soal nomor 18. Nasionalisme merupakan keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, dan kemakmuran. Nasionalisme ini menjadi perwujudan semangat kebangsaan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Perwujudan semangat kebangsaan di Indonesia ini harus sesuai dengan sila Pancasila. Berikut ini yang merupakan hubungan antara paham nasionalisme dengan Pancasila sila ketiga. Kecuali. Nah, ini juga kita harus perhatikan. Kata kecuali, bukan, itu merupakan kata-kata jebakan yang wajib kita cermati untuk menemukan jawaban yang paling tepat. Sekali lagi, ini merupakan contoh soal terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang bertipe penalaran. Tes SKD, baik itu untuk sekolah kedinasan di beberapa bulan kemarin, termasuk juga di tahun lalu, tipe TWK bukan lagi menggunakan tipe hafalan, tetapi full penalaran. Maka dari itu wajib kita semua mempersiapkan diri dengan baik dengan cara berlatih soal-soal yang bertipe penalaran. Kembali ke soal nomor 18. Apakah hubungan antara paham nasionalisme dengan Pancasila khususnya sila ketiga? Adakah opsi yang A, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya termasuk sila yang ketiga. Kemudian opsi B, memberikan sanksi yang adil terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tanpa kecuali. Nah, kita simpan dulu. Adakah yang C, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara? Adakah opsi yang D, memiliki rasa kebanggaan ya menjadi suatu bangsa atau jiwa nasionalisme? Adakah opsi yang E, mengembangkan dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa? Sekali lagi, ini yang ditanyakan terkait dengan jiwa nasionalisme dengan sila ketiga. Yang kecuali itu adalah opsi yang B. Nah, jadi memberikan sanksi yang adil. Sekali lagi, jiwa keadilan itu atau nilai-nilai keadilan itu erat kaitannya dengan sila yang kelima, bukan sila yang ketiga. Kita lanjutkan soal nomor 19. Toleransi antar umat beragama pada masyarakat Indonesia telah berlangsung sejak dulu. Turut serta menjaga keamanan dan ketertiban saat suatu kelompok agama merayakan hari besar agamanya menjadi sebuah kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita. Perilaku tersebut sebagai bentuk implementasi persatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Karena apakah opsi yang A, toleransi merupakan suatu sikap yang meniadakan adanya keberagaman? Adakah opsi yang B, keberagaman hanya akan hilang karena diterapkan nilai persatuan? Adakah opsi yang C, integrasi nasional akan terwujud saat perbedaan pendapat di masyarakat hilang? Adakah opsi yang D, toleransi berarti mengerti, memahami, dan menerima perbedaan antar individu? Adakah opsi yang E, keberagaman agama menghasilkan individu-individu yang memahami persatuan? Sekali lagi, opsi yang paling tepat terkait dengan persatuan di tengah keberagaman itulah terkait dengan toleransi, opsi yang B. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 20. Landasan filosofis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di Indonesia tentu harus dengan memperhatikan kesinambungan
kesejahteraan bangsa. Yang berarti adalah, apakah opsi yang A, banyak KKN yang dapat memicu terjadinya krisis moneter, ataukah opsi yang B, harus mengeluarkan sumber daya alam secara terus-menerus, ataukah opsi yang C, harus ada kontrol terhadap pelestarian sumber daya alam yang ada, ataukah opsi yang D, kegagalan diplomatik untuk mempertahankan Timur Timur, ataukah opsi yang E, terjadinya perbedaan sosial yang tajam dalam masyarakat. Sekali lagi, opsi yang paling tepat harus terkait dengan bagaimana kesinambungan dari pemanfaatan sumber daya alam. Yang berarti adalah opsi yang C. Harus ada kontrol terhadap pelestarian sumber daya alam yang ada. Kita lanjutkan soal nomor 21. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakat adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Yang berarti, ini merupakan tipe-tipe TWK yang mengakibatkan kita menganalisis, memahami apa yang menjadi makna dari soal ini. Apakah opsi yang A, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, ataukah opsi yang B, mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, ataukah opsi yang C, melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama, ataukah opsi yang D, memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, ataukah opsi yang E, melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Jadi konsepsi hubungan antar manusia dan masyarakat agar tercipta keserasian, kemudian keselarasan maupun keseimbangan, yang mana menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Opsi yang A. Kita lanjutkan soal nomor 22. Terorisme beberapa kali terjadi di akhir-akhir ini dan tidak sedikit merugikan negara dan masyarakat. Tindakan terorisme baru-baru ini mulai dari ancaman bersenjata sampai ke tindakan bom bunuh diri. Tentu saja hal ini dapat meresahkan masyarakat dan membuat masyarakat tidak tenang. Kemudian yang menjadi pertanyaan, hal yang dapat pemerintah lakukan untuk mengurangi terorisme adalah jadi peran dari negara atau pemerintah. Maka opsi yang A, masyarakat harus lebih waspada terhadap kerumunan yang tidak dikenal. Ini masyarakat, bukan pemerintah. Yang ditanyakan itu adalah pemerintah. Maka opsi yang B, pemeriksaan dan penyitaan senjata api ilegal kepada seluruh penduduk. Ya, kita simpan dulu. Karena ini ada pemeriksaan dan penyitaan itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal inilah aparat penegak hukum. Yang C, masyarakat harus menjauhi kerumunan yang dirasa aneh dan sebisa mungkin di rumah. Itu peran dari masyarakat, ya, bukan dari pemerintah. Menghindari terorisme dengan belajar agama agar tidak ikut-ikutan menjadi teroris. Itu juga dilakukan oleh masyarakat, termasuk ke belajar PKN agar memiliki moral dan pendirian yang sangat kuat. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah opsi yang B, pemeriksaan dan penyitaan senjata api ilegal kepada seluruh penduduk. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 23. Digambarkan, Pancasila sebagai dasar filsafat, ideologi bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak, serta bukan hanya oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi lain di dunia. Namun, terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa. Sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada serta berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, serta religius. Proses terjadinya Pancasila ini melalui kausalitas, ya, yang berarti kausalitas artinya yang merupakan asal muasal penyebab Pancasila itu ada. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang I? Sekali lagi, kausalitas Pancasila itu berasal dari kebiasaan, budaya, adat istiadat bangsa Indonesia itu sendiri.
Sehingga untuk soal nomor 23 ini, opsi yang paling tepat bukan dari persidangan BPPKI, bukan juga dari persidangan PPKI, tetapi kausalitas Pancasila itu opsi yang D. Sebelum Pancasila disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila itu sudah terkandung dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 24. Undang-Undang nomor 27 tahun 1997 tentang mobilisasi dan demobilisasi dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 27 tahun 1997 disebutkan bahwa definisi keadaan bahaya itu merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Kemudian menurut pasal 1 angka 19 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, status keadaan darurat bencana itu merupakan suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Hal ini menjadi salah satu kriteria kegentingan memaksa. Ini merupakan situasi bagaimana yang disebut sebagai bencana, darurat bencana, kemudian terkait dengan situasi membahaya dan memaksa. Maka yang menjadi pertanyaan soal nomor 24 ini, peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam hal ikhwal kegentingan memaksa, itu apakah bersifat dekret, kepres, PP, perpu, atau perpres. Jadi peraturan yang dibuat dalam kondisi kegentingan dan memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu disebut sebagai perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Opsi yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 25. Dalam sejarah pendirian NKRI, perjuangan tidak hanya bersifat fisik, akan tetapi perjuangan juga dilakukan oleh jalur diplomasi. Tokoh-tokoh hebat bangsa Indonesia yang perjuangannya melalui jalur diplomasi menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain di dunia. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam usaha merebut kemerdekaan itu adalah Kiai Haji Agus Salim. Kecerdasan beliau ditunjukkan dengan penguasaan sedikitnya 7 bahasa asing. Sebagai generasi muda, menjadi kewajiban kita untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diwariskan. Salah satu bentuk usaha mempertahankan kemerdekaan bagi seorang pegawai negeri sipil adalah apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi C, ataukah opsi D, ataukah opsi yang E. Jadi, mempertahankan kemerdekaan bagi seorang pegawai negeri sipil yang dikaitkan dengan bagaimana tokoh Kiai Haji Agus Salim itu erat kaitannya dengan opsi yang E. Menjunjung tinggi nilai integritas. Jadi di dalam nilai integritas itu sudah terkandung nilai adil, nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian. Itu menjadi satu di dalam nilai integritas dalam bekerja agar terhindar dari segala bentuk tindakan yang berpotensi menyebabkan KKN. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 26. Dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan untuk saling menghormati hak dan kewajiban setiap individu. Bimo adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pabrik tersebut banyak memperkerjakan masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan yang layak sehingga meningkatkan perekonomian warga sekitar pabrik. Namun ternyata limbah yang dihasilkan pabrik tersebut mengalir ke perkampungan penduduk sehingga juga berdampak merugikan masyarakat sekitar. Nah, jadi merugikan masyarakat sekitar. Hal tersebut merupakan kesalahan dalam pengamalan Pancasila sila ke
Kalau sudah terkait dengan merugikan warga sekitar, kemudian terkait dengan perekonomian, satu sisi meningkatkan perekonomian, satu sisi merugikan, itu merupakan tidak menerapkan nilai-nilai keadilan, sehingga opsi yang paling tepat itu merupakan kesalahan dalam pengamalan Pancasila sila kelima. Opsi yang E. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 27. Pada proses perumusan Pancasila mengalami proses yang cukup panjang, bukan dibentuk dalam waktu yang singkat. Selain dilihat dari dimensi waktu pembentukannya, perumusan Pancasila juga banyak melibatkan para tokoh pendiri bangsa. Para perumus dasar negara tersebut meninggalkan identitas dan ego pribadi, sehingga disepakati Pancasila sebagai dasar negara. Nilai luhur pada perumusan Pancasila dalam konteks tersebut adalah: apakah opsi yang A menumbuhkan semangat kebersamaan, apakah opsi yang B mengutamakan kepentingan bangsa, ataukah yang C berjuang demi kemakmuran bersama, ataukah yang D semangat melawan penjajah, ataukah opsi yang E sikap penolakan terhadap penderitaan rakyat akibat penjajahan. Jadi meninggalkan ego identitas pribadi demi kepentingan bangsa. Opsi yang paling tepat di antara opsi yang ada adalah opsi yang B, mengutamakan kepentingan bangsa. Lanjut berikutnya, soal nomor 28 terkait dengan bahasa Indonesia. Tips dan trik ya untuk menjawab cepat. Kalau misalkan kita dalam situasi waktu yang sudah terdesak, waktu yang sudah mepet, kita cukup menjawab dengan cara membaca kalimat terakhir. Kata berimbuhan ya yang terdapat dalam teks tersebut adalah, jadi berimbuhan itu ada kata awalan dan akhiran. Kita lihat langsung opsi yang ada. Apakah kabupaten itu merupakan kata berimbuhan? Jelas bukan, itu merupakan kata dasar kabupaten. Pertanian, nah ini yang merupakan ada awalannya, di mana kata dasarnya itu adalah tani ya. Sehingga pertanian. Lebaran itu sudah jelas kata dasar Kalimantan dan intensitas ya, itu sudah kata dasar, kecuali B, pertanian. Kita lanjutkan soal nomor 29. Kalimat yang tidak efektif pada kalimat di bawah adalah, kalau opsi yang A, Ardi makan sate, ada opsi yang pertama, Ardi makan sate dan empal gentong di warung. Itu efektif ya. Opsi berikutnya nomor 2, 5 mahasiswa mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Nah, juga tepat, sudah efektif. Kemudian para warga mengantri untuk menerima BLT. Ya, sudah tepat. Kemudian kita lanjutkan, semua anak-anak sekolah. Nah, ini ya. Kita lihat semua anak-anak. Nah, ini semua dan anak-anak ya. Melaksanakan upacara bendera. Sudah semua, ditambah lagi dengan anak-anak, itu 4 ya. Itu bukan efektif. Kemudian kita membeli perlengkapan sembako demi untuk keluarga. Nah, ini demi untuk ya. Itu juga tidak efektif. Seharusnya bisa digunakan salah satu. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang D, tidak efektif. 4 dan 5. Kalimat terakhir ya untuk yang dapat melengkapi soal terakhir ini di soal nomor 30, di mana Baharudin Lova merupakan seorang yang mampu titik menjadi ya, di sini menjadi pemimpin daerah dalam umur 25 tahun, tentulah bukan orang biasa. Pria kelahiran Mandar, Sulawesi Selatan, 27 Agustus 1935 itu. Kata yang tepat untuk mengisi adalah menjabat ya, Bupati Majene saat baru berumur 25 tahun. Hebatnya dia tak segan
yang paling tepat untuk mengisi itu adalah berkonfrontasi. Ya, sekali lagi, dia tak segan berkonfrontasi dengan Komandan Batalion 710 yang melakukan penyelundupan. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf perumpamaan tersebut adalah, sekali lagi tadi sudah, yang pertama itu menjadi, kemudian menjabat bupati ya, jadi menjabat, dan berkonfrontasi. Nah, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Menjabat dan berkonfrontasi itu mengisi kata yang rupang selain kata menjadi di kata yang pertama di sini. Jadi kata ini yang wajib digunakan adalah menjadi. Kemudian setelah menjadi, kata yang tepat yang digunakan untuk mengisi adalah menjabat dan berkonfrontasi. Ya, sekali lagi opsi yang tepat adalah opsi yang E. Baik, itu tadi bagaimana 30 soal tes wawasan kebangsaan full penalaran, termasuk penjelasan dan jawaban yang sudah saya berikan berdasarkan kisi-kisi dan FR dari peserta SKD Sekolah Kedinasan tahun 2023 kemarin. Jadi tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam seleksi CPNS tahun 2023 untuk formasi umum. Tetap semangat dan jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan pantau terus video terbaru dari kami. Tetap semangat, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.